Halo, ketemu lagi dengan Tuan Wan. Kali ini Tuan Wan mau bahas mengenai rekomendasi waktu terbaik kalau kalian yang mau wisata ke pantai di daerah Gunung Kidul Yogyakarta periode April 2025 guys. Nah, biasanya kenapa ini backgroundnya nih, kenapa Tuan Wan mau bahas ini? Karena gini guys, kalau video Tuan Wan selama ini guys, kan Tuan Wan punya video-video tentang wisata pantai. Salah satunya itu wisata pantai di Jogja, ada 10 wisata pantai di Jogja. Di situ kalian nanti bisa nonton ada beberapa lokasi pantai yang emang Tuan rekomendasiin kalian. Mulai dari bahas lokasi, tiket masuk, keunggulan, tipe wisata dan sebagainya. Nah, biasanya pada banyak yang nanya nih di komentar nih, baik di YouTube, di IG, di TikTok, pada nanya rekomendasi waktu atau kapan main ke pantainya, itu pada nanya. Dan biasanya Donon juga jawab, kalau tanggal sekian rekomendasinya pagi aja kak, kalau tanggal sekian rekomendasinya siang aja kak. Nah itu dasarnya dari mana? Itu ada prediksinya guys. Nah kali ini Donon mau bahas nih guys, buat kalian yang mau liburan ke pantai di Jogja, khususnya area Gunung Kidul, selama bulan April tanggal 1 sampai tanggal 30, kalian nanti bisa ikuti prediksi-prediksi waktu terbaik yang ada di video ini dari Tuan ya. Nah kita mulai dari sebelum mulai ini disclaimer dulu ya, kalau ini tuh hanya sekedar prediksi, jadi ini lebih ke prediksi, jadi kalian jangan anggap ini sebagai satu hal yang mutlak pasti terjadi. Jadi ibaratnya kayak kalau prediksinya di ramalan cuaca lah guys, diramalkan seperti ini. Nah kalau kejadian ya bagus, nggak kejadian ya mungkin juga wajar, namanya juga prediksi kan. Jadi ini anggap aja sebagai acuan. Kalau kalian mau ikuti silahkan, kalian nggak ikuti juga silahkan. Kemudian dengan prediksi ini, kemudian kalian tidak boleh menghiraukan atau kemudian melupakan aturan keselamatan yang ada di setiap lokasi wisata. Jadi nggak boleh gara-gara prediksi di sini ombaknya surut terus kalian mainnya sampai tengah. Jangan guys. Kalian tetap harus mengikuti peraturan keselamatan yang ada di masing-masing lokasi wisata. Oke siap, kita mau mulai di kalender bulan April 2025. Siapa yang mau wisata ke pantai? Ayo komen dulu dong, siapa mau wisata dan mau wisata tanggal berapa. Buat kalian yang nonton ini dan beneran wisata ke pantai di daerah area Gunung Kidul Jogja, dan kalau kalian ngikutin prediksi dari Tuan Wan, kemudian nanti kalian datang ke sana beneran nih guys, ternyata cocok bener yang ditulis Tuan Wan prediksinya. Jangan lupa nanti kalian balik ke video ini tinggalin komen ya guys, ibaratnya kayak testimoni, tanggal sekian bener, tanggal sekian bener, jadi buat ngebantu yang lain juga. Oke guys, kita mulai, kita masuk ke data yang pertama guys. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama ini adalah prediksi dari tanggal 1 April sampai tanggal 9 April. Ini prediksinya ya guys ya. Jadi ini ada data prediksi puncak pasang dan prediksi puncak surut. Jadi berdasarkan prediksi puncak pasang dan puncak surut, kalau Tuan Wan sih biasanya masih jeda 3 jam lah. Dari puncak pasang hindari 3 jam di area sekitar 3 jam sebelum dan sesudah, itu karena biasanya ombaknya udah mulai naik guys. Jadi kayak tanggal 1 April Tuan Wan akan ngasih rekomendasi kalau kalian yang mau main ke pantai di area Gunung Kidul tanggal 1 April, itu rekomendasinya adalah di atas jam 1 siang. Karena apa? Karena puncak pasangnya ada di jam 10 pagi guys, dan nanti balik lagi di jam 10 malam. Jadi rekomendasinya adalah mainnya paling aman itu adalah di atas jam 1 siang. Kalau misalnya datang jam 10 pagi gimana kak? Nggak masalah, cuman ya jangan main ke air aja, karena apa, ombaknya lagi gede guys. Kemudian tanggal 2 itu prediksinya adalah geser dikit jadi jam 2 sampai jam 5. Nah, kalau kalian lihat di sini itu pergeserannya yang siangnya itu menambah, tapi yang sorenya jam 5 itu tetap konstan jam 5. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena di pantai selatan kurang lebih jam 5 sore itu udah mulai gelap guys, udah mulai matahari udah mulai terbenam. Buat kalian yang mau nyari sunset, sebetulnya paling cocok kalian ada di sekitar jam 4 jam 5. Itu nanti ya kisaran setengah 5 lah, itu mulai bagus itu view sunsetnya bagus.
Jadi tanggal 2 April itu rekomendasinya di jam 2 siang ke atas. Tanggal 3 April itu jam setengah 3. Tanggal 4 April jam 3 sore. Nah, cuman kalian harus lihat nih. Tanggal 1 sampai tanggal 4 April itu waktu main kalian cuman sempit guys. Jadi kurang lebih paling cuman 3-4 jam lah. Tanggal 5 April sebenarnya The One tidak naruh waktu rekomendasi. Karena apa? Karena timingnya nggak enak guys. Antara puncak pasangnya itu jam 1 siang. Jadi kalian mau datang pagi juga itu menjelang pasang. Kalian mau datang sore udah mulai ke arah surut tapi udah keburu gelap. Jadi tanggal 5 April kalau The One nggak naruh waktu ya. Kalian yang mau main datang ke pantai datang aja silahkan, tapi hati-hati karena itu secara puncak pasang dan puncak surutnya nggak enak waktunya. Tanggal 6 April itu rekomendasinya adalah kalian datangnya pagi guys. Cuma batasannya hanya sampai jam 12.30-an lah. Karena setelah itu air lautnya mulai pasang guys. Karena di tanggal 6 April itu pasangnya itu kurang lebih di jam 4 sore. Kemudian tanggal 7 April, 8 dan 9 ini salah satu periode yang bisa dibilang teman-teman ini periode bagus untuk kalian main ke pantai. Yaitu kalian bisa main dari pagi, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Kemudian tanggal 8 dari jam 10 sampai jam setengah 4. Dan tanggal 9 April buat kalian yang mau datang ke pantai selatan di Gunung Kidul dari jam 10 sampai jam 4 sore itu enak banget guys. Karena apa? Puncak surutnya ada di siang hari guys. Jadi ketika kalian datang siang hari jam 12, jam 1 itu puncak surut. Jadi buat kalian yang mau main-main melihat karang dangkal, kemudian kalian yang mau main ombak nggak terlalu gede, itu ini periode yang bagus nih. Makanya di sini teman-teman kasih jempol nih. Nah, sebelum lanjut, disclaimer lagi ya guys. Ini di bawah teman-teman juga tulis disclaimer nih. Ini sekali lagi data ini hanyalah prediksi, tapi setiap kalian yang jadi wisatawan harus tetap ikuti himbauan aturan keamanan. Dan jangan lupa anak kecil harus selalu ada dalam pengawasan orang dewasa. Oke guys, jadi selalu jaga keselamatannya. Tidak boleh main terlalu ke tengah walaupun kondisi ombak lagi surut. Kita lanjut guys. Sekarang kita lanjut ke mana ya? Ke data berikutnya. Sebelum ke data berikutnya, buat kalian yang tadi mau pergi tanggal 1 sampai tanggal 9, jangan lupa ya guys, ini rekomendasi waktu dari Doman. Buat kalian yang pengen tahu juga untuk area pantai yang lainnya, nanti kalian share aja di komen. Kalian usulin Doman bahas pantai mana lagi atau area di mana lagi. Bisa kok kalian mau misalnya nanya pantai di daerah Bali, ya ntar Doman lain kali Doman bahas. Pantai di daerah Sulawesi, Doman bisa lain kali kita bahas. Tapi kali ini kita fokus ke area pantai di Gunung Kidul Jogja dulu ya. Kita lanjut ke data nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut buat kalian yang mau wisata di tanggal 10 sampai tanggal 18 April. Nah, kalau tadi sekitar tanggal 7, 8, 9 itu kan udah dapat jempol tuh guys. Nah, ini tanggal 10 juga masih periode jempol nih guys. Masih bagus-bagus. Karena di tanggal segini itu puncak surutnya ada di siang hari guys. Jadi rekomendasi waktu kalian main ke pantai itu bisa dari jam 10 atau jam 11 sampai jam 5 sore itu masih aman. Jadi kalian mau seharian nongkrong di pantai itu enak, nggak keganggu sama arus pasang. Cuman disclaimer lagi, kalian juga harus tetap ngikutin kondisi ya guys. Kalau kondisi lagi hujan, kemudian misalnya nanti ada peringatan dari BMKG, misalnya ini lagi ada siklon tropis mengarah ke area sisi selatan Jawa, nah itu kalian juga harus waspada dan hati-hati. Kemudian tanggal 13 April ini sudah mulai tambah siang nih guys, mepet lagi nih. Tanggal 12 itu bagus, jam 12 bagus. Karena apa? Karena puncak pasangnya itu sekarang ada di pagi hari. Jadi kalau datangnya kalian ke pagian di tanggal 13 sampai tanggal 18, kalian datang ke pantai tanggal segitu, kalian datangnya jam 9 pagi, kemudian jam 8 pagi itu kondisi lagi pas arus puncaknya pasangnya lagi tinggi-tingginya guys, gelombangnya lagi tinggi. Jadi kalian mendingan daripada datang pagi tapi nggak bisa main,
mendingan sekalian datangnya rada siang. Paginya kalian bisa main ke tempat lain. Kan banyak destinasi wisata di daerah Gunung Kidul itu banyak guys. Jadi sebelum ke pantai kalian bisa main dulu ke destinasi lain yang bukan pantai. Ini sampai tanggal 18 April kurang lebih seperti ini guys. Buat kalian yang nanti ada pertanyaan bisa tulis ya di komentar. Kemudian kalian juga yang pengen tolong dong teman-teman bahas juga yang pantai tempat lain atau di area lain, misalnya di Pacitan, kemudian di Pantai Utara, mungkin juga di daerah Malang, Bali, dan lain-lain, tulis aja di komentar. Ini sudah sampai 18 April. Nah, lanjut lagi nggak nih guys nih? Kita mau lanjut lagi ya. Nah, setelah ini kita mau lanjut lagi prediksi setelah 18 April nih guys. Kira-kira enaknya kapan? Jadi kalian tadi udah lihat ya, jempol-jempol itu adalah prediksi waktunya kalian punya rentang waktu main paling banyak. Nah, berikutnya ini adalah 19 April sampai 27 April. Nah, khusus di 19, 20, 21 April itu teman-teman tidak naruh rekomendasi waktu guys. Karena apa? Karena puncak pasangnya siang hari. Artinya kalau kalian datang pagi itu menjelang pasang. Kemudian kalau kalian datang siang itu kondisi masih pasang, tapi begitu mau surut udah terlanjur mau gelap. Jadi Duan tidak naruh waktu rekomendasi sepanjang tanggal 19, 20, 21. Tapi kalau kalian tetap mau main ke pantai tanggal tersebut, nggak apa-apa, main aja. Namanya juga main ke pantai, cuma secara waktu puncak pasangnya rada nggak enak aja. Kemudian tanggal 22 April itu masih mendingan guys. Jadi puncak pasangnya udah bergeser ke sore, udah ke jam 3.34 yaitu 15.34. Jadi kalau kalian tanggal 22, 23 kalian datang, itu sebaiknya kalian datangnya pagi. Justru menjelang sore itu air lautnya mulai tinggi, mulai pasang. Selanjutnya tanggal 24 sampai tanggal 27 itu sudah masuk periode jempol. Jadi kalian bisa main banyak waktunya. Kemudian kalian bisa datang dari pagi, kemudian bisa main sampai sore. Ini periode jempol guys untuk bulan April di 24, 25, 26, 27. Karena puncak surut, jadi waktu air lautnya surut, gelombangnya itu rendah, itu ada di siang hari. Jadi kalau kalian mau datang di minggu-minggu ketiga ke 4 April itu di periode ini bagus nih, tanggal 24 sampai 27 guys. Kemudian oh ya, tuh di sebelah kanan. Wisata pantai terbaik menurut kalian ada di mana? Nah, kalian nanti jangan lupa ya, kalian juga ketik di komentar guys. Selanjutnya, masih ada lagi guys. Lanjut nggak nih? Ini yang terakhir nih. Tanggal 28 sampai tanggal 30 kira-kira gimana guys? Kita lanjut tanggal 28. Itu prediksinya itu disarankan, teman-teman menyarankan kalau kalian main ke pantai di area Pantai Gunung Kidul Jogja itu datangnya rada siang guys. Karena apa? Karena pagi itu masih pasang. Jadi ombaknya kalau pagi itu masih gede. Baru kisaran itu teman-teman sarankan di kisaran jam setengah 12, jam 12, hampir jam 1 lah. Sampai sore. Jadi kalau kalian di periode ini mau main ke area pantai di daerah Gunung Kidul Jogja, paginya kalian jalan-jalan dulu ke tempat lain guys, ke wisata yang lain, jangan ke pantai, baru siangnya baru ke pantai. Nah kurang lebih kayak gitu guys. Ini rekomendasi yang teman-teman mau share buat kalian yang mau wisata ke Jogja di pantai area Gunung Kidul, Jakarta. Sekali lagi ini hanya sekedar prediksi, kalian tidak boleh mengabaikan himbauan keamanan maupun aturan dari petugas keamanan atau instansi yang berwenang setempat ya. Kemudian sekali lagi hindari bermain di pantai saat kondisi cuaca buruk. Tahu-tahu anginnya gede, tahu-tahu hujan deras, tahu-tahu ada badai, puting beliung. Nah itu kalian tetap, walaupun prediksinya lagi surut, tetap mendingan minggir guys. Kemudian anak-anak, anak kecil harus selalu dalam pengawasan orang tua, tidak boleh bermain terlalu ke tengah. Sama satu lagi, hati-hati sama namanya rip current, tapi Duan mungkin akan bahas lain kali guys tentang rip current. Duan pengen bahas nanti lain kali, ada beberapa area rip current di sepanjang pesisir pantai selatan di
Gunung Kidul Yogyakarta, tapi next time. Nah, sampai di sini guys, menurut kalian bermanfaat nggak nih? Nah, bagi kalian yang nanti beneran liburan ke sana tanggal-tanggal tersebut, jangan lupa kalau beneran dan ternyata bener loh prediksinya, rekomendasi waktu dari Duan Wan, jangan lupa balik lagi ke video ini, tulis komentar kalian, bilang bener, salah. Jadi biar Duan Wan juga tahu dan bisa koreksi mana yang salah, mana yang benar. Sampai di sini guys. Jangan lupa buat kalian yang mau ngikutin prediksi atau rekomendasi waktu terbaik main ke pantai untuk area lain, atau mungkin untuk area di Pantai Gunung Kidul tapi mungkin nanti bulan Mei. Nah, jangan lupa pantengin di channel Duan Wan, subscribe, karena Duan Wan akan secara rutin kali ya, kita mau secara reguler kita mau update buat kalian, biar kalau informasi ini bermanfaat, ini juga bisa bermanfaat buat orang lebih banyak. Jadi kalian kalau main ke pantai nggak zonk, karena kemarin ada salah satu orang yang komen di TikToknya Duan Wan. Katanya kemarin udah main ke pantai Sadranan cuman zonk karena ombaknya lagi tinggi, jadi nggak bisa snorkeling dan nggak bisa main di sana main kano. Nah, yaitu datanya mungkin pas periode puncak pasang tuh jamnya tuh, jadi nggak pas. Jadi kalau mungkin kalian ngikuti rekomendasi waktu ini dan ternyata bener, bermanfaat, jangan lupa selain kalian klik like, kalian juga share ya buat teman-teman yang lain supaya ini juga bermanfaat dan kedepannya informasi yang dibagikan sama Duan Wan juga bermanfaat bagi banyak orang. Thank you for watching guys, sampai di sini. Terima kasih udah nongkrongin channel Duan Wan, apalagi yang udah subscribe, salam kenal. Semoga ke depan kita bisa saling berbagi hal-hal yang bermanfaat ke depannya. Jangan lupa Duan Wan akan terus berbagi, semoga hal-hal ini menjadi bermanfaat bagi semua orang. Thank you for watching dan see you next time. Bye bye.